Pernah kepikiran nggak kenapa ya isu kesejahteraan guru, apalagi di madrasah swasta, rasanya kok kayak benang kusut yang nggak selesai-selesai? Nah, hari ini kita akan coba urai benang kusut itu. Kita akan bedah tuntas kompleksitas di balik anggaran pendidikan Islam di Indonesia, sebuah isu yang menyangkut hajat hidup ratusan ribu guru kita. Oke, biar kita semua satu pemahaman, ini dia peta jalan diskusi kita. Kita mulai dari polemik yang sering kita dengar, lalu kita intip dapur birokrasi anggaran, sampai nanti kita cari apa sih solusi yang paling mungkin buat kita semua. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari narasi yang paling sering muncul di publik. Narasi yang, jujur aja, seringkali terlalu menyederhanakan masalah. Nah, pernyataan dari Sekjen Kemenak ini seolah-olah nunjukin akar masalahnya. Jadi ceritanya, yayasan sebagai lembaga swasta merekrut guru seenaknya. Tapi ujung-ujungnya, beban buat bayar tunjangan mereka jadi tanggung jawab negara. Ini nih yang sering jadi sumber perdebatannya. Gampang banget ya kelihatannya nyalahin kurangnya koordinasi. Narasi ini enak banget buat digoreng di media sosial. Tapi, apa benar sesimpel itu? Kenyataannya, kalau kita cuma nunjuk yayasan, itu ibaratnya kita cuma lihat puncak gunung esnya aja, sementara ada struktur raksasa yang nggak kelihatan di bawah permukaan laut. Nah, buat ngebongkar narasi tadi, kita harus masuk nih ke ruang mesinnya kebijakan, yaitu proses penganggaran nasional. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi sebuah siklus yang panjang dan penuh aturan. Coba dilihat alur ini. Bikin anggaran negara itu kayak lari maraton, bukan sprint. Prosesnya makan waktu setahun penuh, melibatkan Bappenas, Kemenkeu, sampai harus dapat lampu hijau dari DPR. Artinya apa? Usulan kebutuhan guru hari ini, anggarannya baru bisa cair tahun depan. Jadi nggak ada yang namanya instan. Prosesnya itu bertahap, mulai dari pagu indikatif. Ini semacam draft kasar lah. Terus digodok bareng-bareng jadi pagu anggaran. Nah, kalau udah final, diketok palu jadi DIPA, yang jadi dasar hukum buat nyairin dananya. Setiap langkah ini punya gerbang persetujuan yang harus dilewati. Dan di setiap gerbang itu, setiap rupiah yang diusulkan harus lolos 3 saringan sakti ini. Harus tepat program, tepat sasaran, dan tepat anggaran. Kalau satu aja goyah, ya udah, satu usulan itu bisa ambiar semua. Terus gimana caranya negara mastiin anggaran itu tepat sasaran? Jawabannya cuma satu, dan ini penting banget, data. Data yang valid, akurat, dan konsisten itu jadi fondasi dari segalanya. Coba bayangin data itu kayak mata uang kepercayaan. Kalau datanya berubah-ubah di tengah jalan, misalnya jumlah gurunya tiba-tiba nambah atau kurang, itu bisa bikin perencanaan anggaran di Kemenkeu atau Bappenas jadi nggak percaya. Ujung-ujungnya, usulan bisa ditolak mentah-mentah. Makanya, data itu harus fix, harus konsisten dari awal sampai akhir proses. Nah, buat menjaga konsistensi itu, Kemenak punya satu kitab suci data, namanya EMIS. Ini adalah satu-satunya sumber kebenaran. Semua data soal madrasah, guru, dan siswa wajib terpusat dan valid di sini. Logikanya simpel, kalau nggak ada di EMIS, ya secara hukum dianggap nggak ada. Tapi data itu kan nggak ujuk-ujuk muncul dari langit. Ada aturan mainnya, ada syarat-syarat administrasi yang ketat banget yang harus dipenuhi setiap guru dan sekolah biar data mereka diakui sistem. Kita ambil contoh paling umum ya, tunjangan profesi. Buat dapat tunjangan ini, seorang guru itu harus sudah sertifikasi, punya pengalaman ngajar, dan yang paling krusial, semua datanya harus terverifikasi di sistem lain yang namanya Simpatika. Tanpa jejak digital di sini, seorang guru nggak bakal kehitung dalam usulan anggaran. Ada satu kaidah filosofis Arab yang pas banget buat ngegambarin ini, wujuduhu ka'adamihi. Artinya, keberadaannya itu sama seperti ketiadaannya. Nah, inilah nasib guru yang datanya nggak terdaftar dengan benar di Simpatika. Secara fisik, mereka ada di kelas, ngajar setiap hari. Tapi secara administratif dan anggaran, mereka dianggap gaib. Sekarang kita sampai di jantung permasalahannya. Sebuah realitas yang bikin semua proses yang udah kita bahas tadi jadi jauh lebih rumit. Inilah yang kita sebut tantangan dualisme pendidikan. Lihat angka ini baik-baik, 95,1%. Ya, sebanyak itulah madrasah di bawah naungan Kemenak yang statusnya adalah swasta. Angka ini benar-benar mengubah cara kita memandang seluruh masalah ini. Grafik ini nunjukin betapa jomplangnya lanskap pendidikan Islam kita. Ada hampir 30.000 madrasah yang dikelola oleh yayasan, sementara negara cuma mengelola langsung sekitar 1.700-an. Fundamental banget kan bedanya. Kondisi ini tuh kebalikannya 180 derajat kalau dibandingin sama Kementerian Pendidikan, di mana 90% sekolahnya itu negeri. Artinya apa?
Kemenak itu punya tugas super berat buat mengatur puluhan ribu entitas swasta yang otonom. Sementara Kemendikbud, ya sebagian besar tugasnya mengatur dirinya sendiri. Tantangan koordinasinya jelas beda level. Oke, setelah kita lihat serumit ini, terus gimana dong jalan keluarnya? Jawabannya udah pasti bukan saling tunjuk jari atau salah-salahan. Ini soal membangun tanggung jawab bersama. Solusinya ada di beberapa hal kunci. Pertama, komunikasi dan integrasi sistem antara Kemenak dan yayasan harus nyambung, biar nggak ada lagi guru yang hilang dari radar. Kedua, birokrasi harus disederhanakan, biar yayasan juga gampang buat patuh aturan. Dan yang paling penting, kebijakan anggarannya harus dirancang khusus untuk realitas unik ini, di mana mayoritas lembaganya adalah swasta. Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya bukan lagi siapa yang salah, tapi bagaimana kita semua bisa kerja bareng. Karena kemajuan sejati dan kesejahteraan guru hanya akan tercapai kalau negara, yayasan, dan para pendidik itu sendiri duduk bersama, bukan sebagai lawan, tapi sebagai mitra untuk satu tujuan yang sama.